إلى هذه ولكن تصلي على حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله وإليه من الأنبياء المرسلين والأشهاد والسلين والملائكة المقربين khususan Sahana Al-Akbar Mubjanid Al-Baghdadi wa khususan yang santri mulim Sahib Abdul Halim Al-Busra membaik berwajib wa duratum walim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara adun minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifat wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbat wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak ruhaniyahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. InsyaAllah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana pada kajian yang lalu telah dibahas bahwasanya beberapa pengertian tentang orang-orang yang cahayanya itu lebih daripada zikirnya dan selanjutnya yang tentunya kalian telah mengingat kembali apa yang terkandung di dalam pemahaman tersebut. Kini kita akan melanjutkan pada kajian berikutnya, ialah akramaka bikaromatin salasin ja'alaka zakiran lahu walaula fadluhu lam takun ahlan lijaroyani zikrihi alaika wa ja'alaka mazkuran bihi id haqqaqa nisbatahu lidzaika wa ja'alaka mazkuran indahu fatammama ni'matahu alaika, yakni bahwasanya Allah telah memuliakan dirimu dengan 3 kemuliaan, penghormatan terhadap kalian sebagai hamba-hambanya. Yang pertama, ja'alaka zakiran lahu laula fadluhu lam takun ahlan lijaroya li zikrihi alaik, yakni bahwa Allah telah menjadikan dirimu ahli zikir, berzikrullah. Itu adalah anugerah, yaitu berzikir, ingat kepadanya
Padahal laula fadluhu. Padahal jikalau andai tidak ada fadlu tidak ada karunianya, niscaya lam takun ahlan, niscaya tidak layak, tidak patut engkau tuh menjadi ahlinya zikrihi alaika, ahlinya zikir kepadanya. Tuh. Pertama, zikir itu adalah anugerah. Allah memuliakan kalian sehingga kalian bisa berzikrullah. Jadi zikir itu tidak serta-merta kalian bisa sendiri. Pertama, nanti dibahas selanjutnya. Yang kedua, wa ja'alaka mazkuran bihi id haqqaqa nisbatahu lidzaika. Dan yang kedua, Allah telah menjadikan dirimu itu terkenal di wilayah ruhaniyah, yaitu maksudnya di sisi Allah kalian terkenal. Karena apa? Karena zikirmu, ya, karena zikirmu. Jadi zikirnya, jadi sehingga dikenal di kalangan ruhaniyah. Nanti Bapak jelaskan lagi ya. Kemudian yang terakhir, wa ja'alaka mazkuran indahu fatatamma ni'matahu alaika. Kemudian Allah juga menjanjikan kalian terkenal itu di sisi Allah itu, maka dengan demikian Allah telah menyempurnakan, yakni melengkapi nikmatnya kepadamu. Nah, 3 nikmat anugerah yang dilimpahkan oleh Allah kepada kalian, anak-anakku semuanya. Ada 3 hal juga orang-orang yang melakukan berzikrullah, orang-orang yang ahli thariqah, yakni orang-orang yang ahli thariqah yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hal yang kalian akan mendapatkannya, yang paling utama itu di dunia, ya. Pertama ialah Allah melimpahkan rahmah. Yang kedua ialah berkah. Yang ketiga ialah ampunan dari Allah, maghfirah. Rahmah, berkah, dan maghfirah. Betapa istimewa. Rahmah itulah cinta kasih Allah yang berlimpah kepada kalian, kasih sayangnya. Caranya Allah memberikan cinta kasih kepada hambanya itu luas artinya, dan luar biasa serta luas. Karena bentuk cinta kasih Allah itu tidak seperti cinta kasihnya hamba terhadap hamba. Itu cinta kasih Allah. Yang kedua ialah berkah. Kalian akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu keberkahan? Keberkahan itu kalian dicukupkan rizkinya. Dicukupkan pada dasarnya rizkinya. Cuman terkadang karena nafsu kita, ya, karena nafsu kita dan melampaui nafsu itu, karena kita kurang bersyukur dan menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita, akhirnya menjadi malapetaka bagi diri kita. Bisa jadi terlunta-lunta. Contohnya kalau ada seorang wanita yang tidak bekerja, tapi dia itu adalah lebih suka menghabiskan uang. Nah, besar pasak daripada tiang. Nah, istilahnya tuh begitu. Ya. Akhirnya yang terjadi malapetaka karena tidak nerimo. Kenapa? Dia itu lebih kepada mengikuti trennya daripada mengurusi anak dan kepentingan rumah tangga. Trennya apa sih? Karena lagi musim handphonenya itu adalah harus handphone yang bisa bisa foto, handphonenya yang harus bisa
apa tuh namanya, Facebookan, handphonenya yang bisa macem-macem, nah itu loh. Akhirnya mau tidak mau dia harus beli handphone itu. Bukannya untuk kepentingan agama, malah hanya buat mejeng. Dikit-dikit selfie, dikit-dikit selfie, nah itu loh. Apa segala macam ya dipoto, nah itu loh. Mau makan bukan baca bismillah, foto dulu, diupload baru makan, nah itu loh. Anak sakit bukan diambilin obat, dipoto dulu baru diupload doanya sambil ngupload, gitu loh. Apalagi ya. Suami marah-marah divideoin gitu loh. Akhirnya jadi viral, gitu loh. Nah kan gitu. Itu namanya melampaui batas, ya. Ya pantas saja. Orang Allah udah janji kok. Orang-orang yang diisrokan, dijalankan oleh Allah, orang yang berjalan kepada Allah tuh disebutkan barokna haulau, keberkahan. Sepanjang perjalanan itu diliputi keberkahan. Jadi orang-orang yang benar-benar cinta dengan agama Allah, terlebih lagi ngurusin agama Allah, tidak pelit, ya, tidak pelit, tidak tidak medit. Apa tuh medit juga, pelit, medit, jitit, udahlah pokoknya istilahnya itu banyak banget, ya. Nah, itu Allah akan melimpahkan rizki, berkah rezeki itu. Jadi nggak usah takut miskin, berjalan di jalan Allah karena Allah akan melimpahkan keberkahan. Kemudian selain daripada itu, Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Itu istimewanya. Nah, pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala isyaratnya ada dalam firman Allah, yaitu yang menyatakan qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Beruntung, mempunyai keberuntungan. Orang yang beruntung itu ialah orang yang membersihkan hati dan jiwanya. Membersihkan hati dan jiwanya dengan cara apa sih? Wa dzakara asma rabbih fasalla, dengan cara mengingat nama-nama Allah, dengan kata lain berzikir tuh. Jadi orang yang berzikrullah itu adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir dengan ini dan itu, enggak usah khawatir dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang membelit dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Insya Allah, Allah akan mengurai persoalan yang membelit pada kehidupan kita. Allah berjanji, nanti loh. Yang terpenting kita istiqomah di dalam berzikir. Karena Allah memuliakan pada saat kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu adalah anugerah. Tidak semua orang bisa zikir. Coba kalau kalian berzikir. Tidak selamanya kalian bisa zikir. Zikir nggak usah jauh-jauh, zikir yang disebut zikir Junaid atau zikir puji hari, ya. Yang kalian sudah terima, semua salik juga terima. Bahkan kalau ada di antara kalian teman siapa saja yang sedang galau, yang sedang gelisah, yang sedang ada persoalan, gak usah sungkan-sungkan, kalian suruh zikir puji hari. Gak apa-apa, nah teman, saudara, atau siapa, gak apa-apa, nah zikir puji hari. Itu anugerah. Kalian melakukan zikir puji hari, pernah gak sih mencapai target setiap harinya itu 4.000 secara berturut-turut terus sampai ketemu tahunnya? Kira-kira pernah nggak? Saya yakin belum ada nih yang berani mengatakan pernah Pak saya gitu. Susah. Kenapa?
Karena pada saat hari Kamis dan hari Jumat itu yang repot. Nah, itulah. Kepanjangan boleh nggak sih bacanya itu adalah yang pendek aja Pak? Nah, boleh. Kenapa? Hawalah aja Pak. Nah, hawalah, 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 hawalah. Ya kan namanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kan itu disebut hawalah. Sholawatnya panjang Pak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, apalagi panjang seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, itu aja udah panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad panjang. Allahumma sholli ala nabiyyi Muhammad, panjang lagi. Gimana kalau selawat aja Pak? Bacain gimana? Sholawat, 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 sholawat. Ya deh boleh, silakan aja sholawat, sholawat, sholawat. Tapi tujuannya kemana? Nah itu kan. Nah itu susah. Nah itu loh. Karena apa? Anugerah. Kalau kalian mendapatkan anugerah dari Allah, jangankan hanya 4.000, 10.000 pun jadi. Nah itu loh. Oleh karenanya kalian semua yang sudah talqin, sudah apalagi sudah bai'at thariqah contohnya, kalau mendapatkan kaifiatnya dan mengamalkan kaifiat itu juga anugerah. Makanya saya tidak memaksakan kepada kalian. Bahkan akhirnya juga kalian mendapat dispensasi. Sebagai contoh, pada saat zikir la ilaha illallah setiap ba'da sholat 165, itu kan harusnya setiap waktu, setiap selesai sholat. Tapi ternyata gak bisa. Ya sudah, kalau gak bisa, dalam satu hari dua kali deh di saat sholatnya. Apa sih yang mungkin gak kebingungan ialah sholat subuh. Masa sih sholat subuh diburu-buru? Ya saya kena sip Pak. Nah udah, berarti ada dong waktu lainnya. Kalau kena sipnya malam berarti zuhurnya enggak dong. Zuhurnya saya tidur Pak sampai asar. Bangun menjelang maghrib. Nah loh, maghrib mau berangkat lagi. Udah. Ini berarti karena anugerah. Nah itu loh. Padahal minimal seumpamanya subuh. Subuh sama maghrib. Maghrib gak bisa Pak, masih di jalan. Ya sudah isya. Nah itu loh. Isya sama subuh deh. Gitu loh. Isyaknya aduh Pak, pulang-pulang itu langsung lemes. Langsung lemes, sudah langsung tidur. Gitu. Ya udah subuhnya kesiangan Pak. Ya udah zuhurnya, Pak, zuhur itu Pak capek banget deh. Lah terus kapan? Ya udah terserah kamu, kalau gitu nggak zikir pun nggak apa-apa. Orang anugerah kok nanti loh. Kan itu akhirnya. Zikir itu 165 loh. 165 itu kalau kalian bisa istiqomah setiap waktunya, rahmah, maghfirah dan berkah itu meliputi kehidupan kalian. Terus zikir la ilaha illallah malamnya kan kalau bisa tiap malam, kalau nggak bisa 2 malam sekali, kalau nggak bisa 3 malam sekali, kalau nggak bisa 5, kalau nggak bisa minimal 1 pekan sekali, seminggu sekali. Seminggu sekali nggak bisa apa batal dong? Nggak batal sih, gitu. Nah, kalau nggak batal, ya nggak apa-apa, nggak batal, cuman jalan di tempat, gitu loh. Jadi sama saja kan, gitu loh. Nggak batal, gitu loh. Itu sebagai contoh, gitu. Tapi karena kembali lagi zikir itu anugerah, gitu loh. Maka pada saat kalian sedang semangat-semangatnya zikir, jangan sampai kalian itu adalah mengabaikan itu semua. Kalian tahu nggak bahwa zikir la ilaha illallah itu manfaatnya sangat istimewa sekali. Bahkan orang yang zikirnya itu istiqomah la ilaha illallah, sampai andai saja dia sampai bisa mencukupi 565.000 atau 786.000 itu hampir 1 juta dong Pak. Iya, ditempuh dalam berapa tahun, terserah kalian mau berapa tahun. Yang penting sampai 786.000 atau 1.650.000
Aduh, itu lebih banyak lagi Pak. Tolong yang paling pertama tadi 500. Itu kalimat kalian, kumandangnya kalian sesuai dengan mu'alif menjelaskan, itu dikenal di kalangan langit. Bahkan tercatat di Sama'ud Dukhon. Nah, tercatat di lapisan ujung atau disebut kutubnya alam ajam, itu kalian tercatat kalian mengucapkan la ilaha illallah. Kalian tahu nggak sih? Ya, coba deh. Begini, supaya kalian paham. Setiap ucapan, kata-kata apapun, itu dia akan mengikuti frekuensi. Jadi kalian berkata apapun, ini terus langsung dia itu terekam, ikutin frekuensi. Makanya kalian kalau ngomong di handphone, orang sana tertangkap. Artinya menangkap, bisa menerima. Kalian berbicara apapun bisa. Sekarang Bapak berbicara, kalian juga terima. Ini karena ada frekuensi. Dan kita bisa nyambung. Nah, frekuensi itu ada frekuensi rendah, ada frekuensi tinggi, ya, ada frekuensi yang pertengahan, itu semua horizontal sifatnya. Tapi ada frekuensi yang akhirnya menjadi vertikal. Jadi dia kayak spiral, muter terus, yang akhirnya mentok. Itu muternya itu mentok, itu di lapisan ujung yang melingkup, yang melingkari atau yang menutupi alam ajam. Kalau bumi, ya di orbitnya bumi contohnya. Bumi ini kan berputar. Nih berputar begini terus tuh, berputar. Terus saling berputar, bumi mengitari matahari. Itu dia tidak benar-benar bulat. Kadang-kadang agak jauh, kadang-kadang agak dekat, nah itu loh. Makanya pada saat bumi dan bulan agak berjauhan, nih bumi dan bulannya itu menjauh, buminya jauh dari bulan, tetapi dia di ujung akhirnya ketemu dekat dengan dekat dengan matahari. Atau sebaliknya, matahari bumi dan bulan dekat tapi jauh dari matahari dalam waktu apa? Itulah yang akhirnya terjadi yang disebut dalam kalender Hijriah itu adanya 30 dan 29. Nah, perputaran itu dikendalikan oleh dia tuh bergulirnya itu adalah karena ada lapisan kuat tersebut. Yang menyebabkan dia itu bergulir, yaitu yang akhirnya menjadi perputarannya menjadi gravitasi. Oleh karenanya kita semua akhirnya tertarik, tertekan atau tersedot seperti magnet dalam gravitasi tersebut. Makanya kita jatuhnya itu tidak ke atas, tapi karena tekanan tadi. Nah, itu contoh. Nah, di lapisan itu disebut bank data. Nah, bank data. Jadi semua perkataan kalian itu terekam, tersimpan menjadi bank data itu. Nah, di dalam bank data itu juga ada semacam kalau sekarang itu teknologi itu ada seperti kayak CCTV. Kan di mana aja bisa. Nah, seperti di Akmal kan ini ada CCTV. Kalau nggak salah di sini. Nah, itu tuh, situ tuh ada CCTV. Ada CCTV di sini nggak ada, sini ada CCTV. Itu semua akan terekam. Jadi terekam. Nah, CCTV itu teknologinya Allah sudah sejak dulu. Jadi semua kehidupan kalian terekam. Maka kalau kalian ingin melihat CCTV kalian,
Sedikit saja, itu salah satu contoh ialah di dalam mimpi kalian. Kalian bisa melihat kehidupan lain, di mana terekam semuanya, setelah terekam diputar di dalam mimpi. Akhirnya kalian bisa ketemu dengan A, B, C, D, dan semua contohnya. Bahkan orang yang gak pernah ketemu pun ketemu di dalam mimpi. Kalian gak kenal. Jadi semacam kayak di cloning. Contohnya kalian ketemu dengan ibu kalian ketemu dengan bapak orang tua, atau kalian ketemu dengan anak dan sebagainya, padahal anak itulah tidak ada dalam mimpi. Tidak masuk dalam mimpi itu, tapi karena rekamannya tadi sampai ke dalam mimpi, itu salah satu contoh. Anak-anakku semuanya, begitu dahsyatnya Allah. Nah, oleh karenanya siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah zikir karena fadluhu, keutamaannya yang sampai kepada kalian, itu yang akan direkam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena terekam itulah sehingga disebutkan dalam yang kedua itu ialah menjadi orang yang terkenal. Di dalam dunia teknologi, dulu sekitar tahun 80-an, pernah Bapak ceritakan, itu sekitar 80-an lah. Itu ada seorang ahli ya, di dalam menciptakan satu teknologi di mana dia bisa merekam suara-suara, termasuk suara-suara yang menggema dan suara, ternyata semua suara-suara itu tersimpan di bank data itu. Itu terekam di kedirgantaraan. Kalau sekarang kan bisa dibuktikan, memang suara kita tuh terekam di frekuensinya. Nah, buktinya gampang kok. Nah, itu loh. Di mana kalian nge-share apa saja, contohnya bisa sampai ke handphone kalian. Live begini, nih saudara-saudara kalian yang di luar Jabodetabek atau yang tidak hadir, dia sengaja online, langsung dapat. Dan masih banyak lagi. Itu pembuktian, mungkin kalau dulu susah untuk membuktikan. Ini sudah banyak pembuktian semacam itu. Dan itu salah satu di antaranya, yaitu pengembangan dari teknologi yang ditemukan oleh seorang itu. Ternyata ia adalah alat tersebut mampu merekam atau mengulang, mereview tentang suara-suara yang ada di kedirgantaraan, yaitu ternyata di lapisan itu. Suara yang lantang terekam ialah kalimat la ilaha illallah. Tuh. Ternyata kalimat la ilaha illallah itu dibarengi oleh ayat-ayat Al-Quran. Dan yang lantang ayat-ayat Al-Quran dan suara itu ternyata suara Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut kabarnya, entah itu benar atau tidak, orang tersebut yang telah menemukan, berbetulan ia adalah statusnya pastor. Dan akhirnya dikucilkan, jangan sampai ini adalah berkembang dan diketahui yang sesungguhnya. Enggak tahu, wallahu alam, dia itu adalah akhirnya dikucilkan, disekap atau akhirnya meninggal dan sebagainya, wallahu alam. Karena itu akan menghebohkan, menjadi persoalan. Itu kaitannya tentu aja dengan politik dan lain sebagainya lah. Itu salah satu contoh. Jadi perkataan kita itu sadar atau tidak, kalian tuh akan direkam. Makanya rekamannya itu nanti akan diputar dan disaksikan oleh kalian, itu nanti di alam mahsyar. Terakhir tuh. Tapi sebelum kalian sampai ke alam mahsyar,
diperlihatkan juga videonya pada saat kalian dalam kondisi sakratul maut atau menjelang matinya. Itu mati, kita berbicara orang yang meninggal secara normal. Bukan orang yang meninggal kemudian karena tabrakan, karena ini dan lain sebagainya, yang tiba-tiba meninggal itu lain. Itu adalah ada keterangan lainnya lagi. Cara normal itu adalah pada saat sakratul maut, oleh karenanya kita berdoa, Allahumma hawin alayya fi syakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam sakratul maut. Bahkan meminta warahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Kita meminta rahmat di sisi Allah, yaitu pada saat sedang sakratul maut. Mendapatkan ampunan clear setelah sakratul maut selesai, ampunan clear. Dimudahkan sakratul mautnya. Karena apa? Sakratul maut itulah yang sangat ditakuti oleh semua makhluk. Tapi juga nggak boleh terlalu takut, karena itu pasti terjadi. Tapi juga tidak boleh gagah-gagahan menantang sakratul maut. Nikmati dan jalani saja. Wahai anak-anakku semuanya, jadi ya, bahwa kondisi dan keadaan semua kejadian itu akan ditampakkan oleh Allah, yaitu pada saat sakratul maut. Makanya pada saat sakratul maut ada orang yang merintih, ada orang yang diam, ada orang yang tersenyum mungkin. Pada saat sakratul maut, bisikan kalimat Allah, Allah, Allah itu lebih baik. Syukur bisa la ilaha illallah, sampai mengucapkan sendiri la ilaha illallah. Kenapa kita harus zikir Allah, Allah terus? Karena pada zikir Allah, Allah itu akan menetapkan dan membiasakan kita hingga sakratul maut tetap menyebutkan Allah, Allah, Allah. Fahami baik-baik. Pada saat sakratul maut, kalau kalian sudah mendapatkan anugerah dari Allah, keutamaan dari Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian bisa mengistiqomahkan berzikrullah, zikir terhadap Allah. Sampai kalian sakratul maut pun tetap zikir terhadap Allah, baik zikir la ilaha illallah atau Allah, Allah. Zikir Allah, Allah, oleh karenanya dalam sebuah thariqah tertentu itu membiasakan, mengajarkan para salikinya untuk zikir Allah, Allah itu sambil meletakkan lidahnya itu di atas lalaan, naik gitu loh. Karena orang pada sakratul maut itu biasanya lidah itu adalah kaku, nekuk, kemudian dia menekan ke atas. Kenapa? Karena sakitnya sakratul maut. Jadi bukan karena lidah itu tiba-tiba gitu, tidak. Coba kalau kalian kesakitan, itu mesti lidah itu langsung melengkung ke atas. Karena apa? Kalau semua nggak terkendali, itu apalagi sakitnya itu gigi itu bisa tutup rapat kemudian naik ke atas lidahnya. Nah, makanya membiasakan orang-orang salah satu thariqah itu membiasakan zikir Allah, Allah, Allah itu adalah dengan lidah itu adalah diletakkan di lalaan. Tapi kembali lagi, zikir itu anugerah. Walaupun dilatih kayak apapun, kalau memang belum mendapatkan anugerah, nggak bisa juga. Maka tanda-tanda orang yang mendapatkan anugerah itu pada saat kalian atau pada saat orang itu, dan mudah-mudahan kalian semua mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Yaitu sehingga kalian tidak pernah melupakan zikir.
Itu yang istimewa. Allah memuliakan pada saat kalian sedang berzikrullah dan terus zikir. Itu tandanya Allah sedang memuliakan kalian. Allah sedang mengangkat derajat kalian. Jadi kalau kalian ada di komunitas orang-orang ahli zikir, sudah aman tentram. Itu sama dengan dakhala hisni. Dia masuk ke bentengku, masuk ke istanaku, masuk ke wilayahku, kata Allah. Kalau sudah masuk ke wilayahnya Allah, faman dakhala hisni, amin amin azabi, aman daripada azabku. Karena itu telah dimuliakan oleh Allah. Jadi orang yang suka zikir, itu sebagai tanda orang yang sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu bahkan menekankan, kalau disebutkan wa aqimus sholata li dzikri wala dzikrullahi akbar. Jadi bahwasanya mendirikan sholat untuk mengingatku Allah itu istimewa dan harusnya begitu khusyuk. Wala dzikrullahi akbar, dan ingat terhadap Allah, zikir, ingat terhadap Allah itu lebih utama lagi, lebih besar lagi keistimewaannya. Kenapa? Karena orang yang ingat kepada Allah, orang yang berzikrullah itu ialah orang-orang yang telah atau sedang dimuliakan oleh Allah. Kalau orang sedang dimuliakan oleh Allah, apa sih selain yang lebih mulia dari orang yang dimuliakan oleh Allah? Kalian dimuliakan oleh seorang presiden saja, kalian istimewa, aman bisnis kalian, berlimpah kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan sesuatu, akses manapun, apapun, itu baru dimuliakan oleh seorang presiden. Kalian dimuliakan gak usah seorang presiden, seorang menteri juga, gak usah menteri, lurah saja, istimewa di desanya. Gak usah lurah, RT saja, ya Allah. Nah, dimudahkan di lingkungannya. Ini yang memuliakan itu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi gak usah khawatir. Kalau kalian kemudian dikatain apa saja, kalian sedang zikir, kalian pegang tasbih atau kemana-mana, kemudian kalian zikir, mulutnya komat kamit sumpamanya. Kemudian dilihatin orang, wah ini orang ini kayaknya gila nih, mulut ngomong sendiri aja. Biarin aja, berzikirlah kalian sampai orang mengatakan kalian gila. Tapi jangan cari-cari kalian, katain dong gue gila. Enggak harus begitu ya. Jadi berzikrullah itu penting. Dan berzikrullah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keistimewaan orang yang berzikrullah lagi diangkat oleh Allah, dijadikan oleh Allah, dibikin ia adalah terkenal. Bahkan kalian tahu enggak sih? Paham enggak sih? Seluruh malaikat itu adalah kenal terhadap orang yang ahli zikir. Sehingga malaikat itu adalah apa? Kalau bahasa Jawa itu pekewuh, sungkan, terpesona dan kagum. Waktu mau mengambil ruhnya saja, dia itu adalah hati-hati banget dan sampai dia harus mengucapkan salam dulu. Setelah salam kemudian dia menyatakan salamun qaulam mir rabbir rahim, dapat salam dari Tuhanmu yang pemurah dan penyayang. Jadi enggak usah khawatir. Yuk kita pergi, kita jalan. Ayo jalan. Itu enggak terasa. Jadi kalian enggak terasa. Enggak terasa apa? Jadi enggak terasa nih begini. Dah saya kasih bocoran aja deh ya, kasih bocoran aja. Begini, kalau orang-orang yang beriman pada saat Sakratul Maut itu sama sekali nggak terasa. Dari dulu Bapak menjelaskan kepada kalian persis kayak orang tidur. Pada saat dia kepengen tidur, ngantuk banget, udah lepas langsung.
Jadi tidur itu pada dasarnya itu sama dengan mati loh. Kalau kalian kan kepedean besoknya mau bangun. Belum tentu loh. Kalian tidur, blek tidur, apa yang kalian ingat? Gak ada yang kalian ingat. Siapapun yang ada di sekeliling kalian yang kalian sayangi, itu kalian lupa, udah gak ada. Amang ada orang tidur kemudian ingat, apa tuh, istri saya mana ya sambil tidur. Enggak. Gitu. Atau kalian lagi tidur, ingat uang, ingat mobil. Enggak. Blek tidur persis mati. Makanya tidur itu adalah orang tua dulu bilang, kembangnya mati. Gitu loh. Ya. Coba. Itu tidur tuh. Jadi orang yang meninggal dunia dengan iman, dan orang yang dicintai oleh Allah, terlebih orang-orang ahli zikir, itu persis kayak orang tidur lah. Udah langsung. Kenapa? Padahal pada saat mau tidur itu seperti kayak mau tidur itu sedang dialog dengan malaikat-malaikat sekelilingnya. Dan dia juga gak ngeh bahwa itu malaikat. Gak ngeh bahwa malaikat. Sangkanya tamu-tamu orang-orang kayak syekh, kayak orang para ulama, dia terpesona kagum karena kalian suka mahabbatul ulama, cinta terhadap ulama, cinta terhadap warasatul anbiya. Akhirnya kalian ya nurut aja, manggut-manggut nurut, yuk kita pergi, ayo pergi. Pada saat pergi kalian persis kayak dalam mimpi. Kemudian kalian pada saat pergi kalian lihat. Nah pada saat pergi kemudian kalian lihat suasana dan keadaan semua gitu loh. Udah lihat. Kemudian kalian lihat lagi sepintas. Sepintas lihat jasad kalian. Itu terasanya kayak mimpi. Jadi jasad kalian dimandiin, orang-orang pada kumpul segala, itu terasanya kayak mimpi loh. Kayak mimpi. Dan udah kayak oh ini mimpi, udah jalan terus akhirnya itu ditutup lagi pengetahuannya oleh malaikat apa tuh orang-orang yang di sekelilingnya itu para malaikat yang mewujud pada orang, terus langsung dirangkul, yuk kita jalan aja ke sana yuk. Yuk jalan-jalan, tinggal tuh. Jasad rapihkan oleh yang ngurusin di luar pada saat ini, yaitu pada saat amil atau yang ngurusin mayat itu. Udah rapi, dia udah pergi. Pada saat ia adalah di Al-Yamin atau Al-A'raf, sebut saja di Al-Yamin karena orang yang diselamatkan, baru dia sadar bahwa oh ternyata saya sudah di alam lain. Tapi pada saat dia sadar di alam lain, karena kenikmatannya melebihi dari segala apapun nikmat, dia lupa tentang dunianya, tentang penderitaan dan yang ada adalah kebahagiaan. Karena Al-Yamin itu sama dengan surga. Alam transit sebenarnya. Kan sebut ada Al-Yamin, ada Al-A'raf, ada As-Simal. Udah 3 saja deh. Al-Yamin itulah orang yang sudah pasti ahli surga tanpa artinya orang yang pasti ahli surga. Artinya udah dipastikan. Jadi sebenarnya ini juga ada lagi sebenarnya bighairi hisab, tapi ini juga masuk kategori yang orang yang tidak terhisab juga. Artinya udah dipastikan. Al-A'raf, As-Simal ini adalah orang yang sudah pasti ahli neraka. Itu alam transit tuh. Sebutnya alam transit. Kalau gampangnya lagi alam kubur, nanti loh. Kenapa dikubur gitu loh. Dah, gampangnya lagi, itu alam As-Simal. Di mana? Di satu tempat galaksi tertentu. Ya, galaksi tertentu, galaksinya itu. Jadi antara As-Simal sama Al-Yamin itu adalah itu beda galaksi. Awas loh. Kalau sudah beda galaksi, setiap galaksinya itu kan ribuan bahkan jutaan miliaran planet. Nggak kebayang dong. Nah kemudian surganya beda galaksi lagi. Lah terus pindahnya ke sana gampang. Karena kendaraannya itu disebut buruk barkun, yaitu kilat, cahaya. Bentuknya kayak apa? Susah lagi, panjang. Ntar nggak selesai-selesai. Udah sering diceritain. Nah, pada saat di Al-Yamin dan As-Simal baru itu sadar. Sadar di Al-Yamin. Nah, yang di Al-A'raf itu orang-orang yang masih
diragukan. Ini akan dihisab. Diragukan dia mau ke surga atau ke neraka. Maka di situ butuh yang disebut syafaat, doanya orang-orang yang soleh, kemudian yang disebut sodaqutun jariyah, dan ilmu yang tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Ini di dunia masih ada. Jadi kalau di dunia itu masih ada anak yang soleh, maka itu yang mengalir, yang menambah. Nah, atau ada sodaqutun jariyah, itu yang akhirnya akan menambah. Atau ada yang disebut waladun soleh, ilmu yang tafa'ubih, itu yang akan menambah. Nah, kemudian yang lainnya lagi, yang istimewa dan tidak perlu diragukan ialah syafaatnya. Nah, itu orang-orang yang di Al-Yamin itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapatkan keistimewaan yang tadi tidak terasa. Tapi kalau orang-orang yang akhirnya di Asimal, itu waktu Saratul Mautnya aja, itu ditakut-takutin. Pertama datang, malaikatnya itu gremeng-gremeng. Ada kadang-kadang hitam, rambutnya panjang. Udah rambutnya panjang, akhirnya mukanya aneh. Udah makunya aneh, taringnya dikeluarin. Taringnya dikeluarin sambil nyengir. Kebayang gak sih? Takut gitu loh. Jadi kalian tuh kayak ditakut-takutin. Kalau ulama-ulama dulu tuh menyebutkan malaikat datang, itu suaranya itu adalah mengagetkan kayak petir. Bahkan lebih dari petir. Sebenarnya bukan sebatas itu. Jadi kagetnya kalian kenapa? Karena tiba-tiba coba deh kalian tidur, bangun, tiba-tiba ada orang jogrok di depan. Hitam gede, udah hitam gede, mukanya serem, nyengir, giginya itu panjang. Aduh, saya pikir ini apa gitu loh. Serem bener deh. Karena saya pernah ngalamin begitu. Tapi itu bukan dalam Saratul Maut, ngalamin. Lagi tidur-tiduran, tiba-tiba orang itu berdiri di sudut ya, kamar gitu, di sudut kamar, berdiri, rambutnya panjang, sudah saya diemin, dia malah deket-deketin. Setelah deket ke saya sudah tutup pakai sarung. Saya tutup pakai sarung gitu loh. Saya tutup pakai sarung, dan dulu sarungnya itu namanya sarung plekat. Sarung plekat itu tebel banget gitu loh. Jadi begini tuh nggak nerawang, kalau sarung sekarang kan nerawang. Itu sarung plekat tuh tebel, itu sekarang udah nggak ada kali. Namanya plekat nggak tuh, tebel. Udah saya tutup mukanya begini, saya kepo juga gitu loh. Akhirnya saya sambil melek, malah dia mukanya ngeliatin kayak berhadap dengan saya. Pas belajar udah ngeliatin begitu, mukanya bulat, matanya ya bulat juga, nyengir. Setelah nyengir, giginya keluar. Waduh, saya pikir akhirnya saya tutup lagi, plek, udah merem aja, udah merem. Enggak, saya diem. Penasaran juga kali, karena saya diem aja. Kakinya dipegang, digoyang-goyang. Saya jerit, loncat. Ya takut juga. Karena apa, waktu itu saya masih kecil umuran, ya belum sekolah, belum ini, berarti saya sekitar umuran apa? Saya lagi baca kitab Sapina, kitab Jurumiyah dan sebagainya. Itu kitab-kitab itu, nah itu loh. Itu lagi baca kitab di kamar gitu lagi, dan ada keris kecil, ada apa. Mungkin karena saya agak angkuh, sombong, dan mungkin agak sedikit syirik kali ya. Loncat, saya lari itu. Harusnya saya lari ke madrasah, ke sekarang majelis hukum Mbah. Ketemu malam-malam Mbah cuma ketawa doang. Berarti Mbah yang ngerjain nih. Nah itu contoh ya, itu wah menakutkan. Nah ini malaikatnya datangnya itu begitu. Bagi yang orang yang gak beriman, datang serem. Udah mukanya macem-macem. Udah begitu, ada yang rambutnya yang dikepang, dikriwil-kriwil kayak kayak orang-orang pang lah itu. Udah ada yang telinganya panjang begitu. Serem deh pokoknya. Gimana coba mau Saratul Maut aja udah ditakut-takutin begitu. Udah begitu, udah yuk gitu. Bentar lagi lo kamu neraka lo gitu. Aduh, saya pikir, ntar deh kalau gitu tolong deh saya
beri kesempatan hidup deh, saya mau tobat macam-macam. Nah itu yang dimaksud. Jerat-jerit kepengin balik tobat gitu. Tapi udah saratul maut, kagak bisa. Kenapa dari dulu kamu gak tobat-tobat? Kenapa dari dulu kamu gak insaf-insaf? Nah sekarang kamu tuh. Baru deh pada saat itu, enggak bener deh saya tuh, pokoknya saya mau ke Akmalia mau itu. Kagak dah saya pikir. Nah. Tengok deh. Cuma malaikatnya akhirnya kan nyolek saya semuanya. Boleh tuh ke Akmalia tuh, sebelah tuh. Tangga boleh enggak? Kagak, udah biarin aja bawa sono. Udah dikasih tahu udah enggak bisa. Itu contoh, itu saratul maut semacam gitu. Yang mau kasih mal. Nah, oleh karena itu kalian mendapatkan keutamaan. Zikir dimuliakan oleh Allah. Wih, istimewa banget. Udah begitu, diangkat lagi derajatnya. Iyalah, dibikin terkenal supaya malaikat semua tahu tentang kalian. Wah, istimewa banget. Dan terkenalnya itu karena ada di sisi Allah, menjadi kekasih Allah. Itu kesempurnaan nikmat. Itu yang istimewa lagi. Makanya malaikat itu nggak berani macam-macam. Karena apa? Karena kalian udah dinyatakan sebagai kekasih Allah di sisi Allah. Malaikat keder mau ngapa-ngapain. Tuh. Kalau ada seorang presiden menyatakan hati-hati ya, ini adalah anak buah saya. Kalau ada apa-apa. Saya kira. Dulu saja anaknya presiden ya, dalam sebuah bisnis di satu tempat tertentu di ujung, nah kemudian ya presiden dan anaknya presiden bukan anaknya tuh nyuruh orang, enggak langsung nyuruh orang suruhan di sini ke satu tempat sekelas gubernur di suatu gubernur, ribet gubernurnya di sana. Dari atas aku telepon, kamu tahu nggak ke gubernur itu, kamu bahwa bisnis yang dilakukan itu bisnis anak saya, dan anak saya itu adalah bukan kelas nomor 2 di Indonesia. Kalimat hanya itu saja, udah kelepek langsung, iya deh, mau silakan, udah mana-mana. Padahal yang datang bukan anaknya, suruhannya lagi. Saya nggak ngarang loh ini berbicara ini waktu dulu zaman dulu. Itu semacam itu baru anak-anak bukan anaknya, anak buahnya anaknya presiden. Bagaimana kalian dinyatakan di langit di wilayah ruhania oleh Allah dan didengar oleh semua malaikat. Seperti isyarat pada saat Allah menyatakan usjudu li Adama fasajadu, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Nah, jadi yang enggak menghormati itu adalah ya bangsa iblis itu. Sempurna kenikmatan Allah 3 serangkai tadi, itulah anugerah yang istimewa. Terus mau apa lagi kalian? Maka dari itu pada saat kalian sedang getol-getolnya zikir, pelihara karena itu anugerah dari Allah. Andai saja Allah tidak memberikan anugerah tersebut, kalian tidak akan mungkin suka dengan zikir. Orang-orang yang tidak suka dengan zikir, apalagi dengan melecehkan, kemudian merendahkan, wong zikir aja dihitung-hitung, sok lu zikir-zikiran apaan, zikir sesat itu zikir, apalagi pakai goleng-goleng kepala, zikir godek kayak lagi tripping sumpamanya. Ya suka-suka gue maunya godek gimana? Nah udah tuh, ya bukan masalah suka-sukanya itu ya, maksudnya ya zikir, yang penting judulnya zikir agar tidak ngantuk ya goleng-goleng kepala. Kalau semuanya kalian tidak goleng-goleng kepala itulah nggak ngantuk, ya nggak apa-apa, cukup gini la ilaha illallah la ilaha illallah gitu, udah langsung nyungsep. Itu kebanyakan yang begitu. Makanya kalau zikir itu kalian langsung tekankan la ilaha. Kenapa? Tekanannya zikir itu supaya begitu dahsyat ke dalam diri. Kalau tekanannya ke dalam diri itu nggak mungkin ngantuk. Ada orang zikir, baru ilahi anta maksudi wariduka matlubi atini mahabbataka glek. Langsung itu nyungsep gitu. Makanya pada saat zikir kemudian Bapak sengaja keliling, nah memberikan energi, ada yang kada kaget, ada yang
Dia kaget, astagfirullahaladzim, sangkanya apa? Emang siapa saya datang itu pakai istighfar? Nah itu akibat itu tadi tidur. Gitu. Nggak ngeh gitu, dipegang kepalanya langsung. Astagfirullahaladzim. Ada lagi yang mau dipegang, apaan ini? Kaget. Jadi sangkanya jin kali. Aduh, saya pikir bapak segini gedenya dikasih jin. Dah, ya. Jadi zikir itu anugerah ya. Zikir itu anugerah, angkatan dari Allah, dan itu kemuliaan dari Allah. Dibikin kalian supaya tenar, dan dinyatakan kalian sebagai kekasih Allah di hadapan para malaikat, dan malaikat itu adalah keder mendengarkannya. Nah, oleh karena itu akhirnya apa sebabnya malaikat kalau mau turun dan mau mengazab suatu kaum di suatu tempat, malaikat itu gak jadi lagi, kembali lagi kepada Allah. Ya Allah, ternyata ada kekasihmu di sana, gimana dong? Nah itu loh. Apa itu dihancurin aja? Tunggu dia pergi dulu. Nah gitu. Makanya dia pergi. Pada saat kekasihnya pergi, baru dihancurin. Tapi biasanya kekasih Allah tuh jarang pergi-pergi. Nongkrong aja begitu tuh. Nah itu ya, jarang jelalatan macem-macem gitu loh. Nah itu, oleh karenanya kembali lagi syukuri nikmat Allah. Terima nikmat Allah dan pelihara nikmat Allah itu. Karena kesempurnaan nikmat Allah dengan tanda-tanda anugerah zikir itu adalah sudah cukup bagi kalian semua. Biarkan orang yang mengatakan apa saja terhadap kalian, yang memang kalian sudah diberikan anugerah oleh Allah zikir, mereka mau mengatakan apa, ngatakin gila apa segala, masa bodoh. Nah, karena Allah menyuruh wala dzikrullahi akbar. Bahkan Allah menyatakan fadkuruni azkurkum. Nah, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Maksudnya kalau kamu zikir kepadaku, menyebut namaku, aku akan selalu menyebut namamu. Nah, kalau sudah menyebut nama kita, gimana enggak istimewa, gimana malaikat enggak keder, nama kita disebut-sebut oleh Allah terus. Itu maksudnya ya. Semoga kita selalu menjadi orang-orang ahli zikir. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.